3, 2, dan 1. Saya adalah anak dari keluarga menengah, ekonomi menengah. Jadi saya lebih memilih untuk berkuliah di PTS sendiri. Ini akan dibutuhkan oleh government. Tapi ya, beberapa framing. 1, sebenarnya apa parameter dari keluarga ekonomi menengah itu? 2, kenapa saya sebagai anak dari keluarga ekonomi menengah itu lebih memilih PTS dan kenapa itu lebih baik? 3, apa benefit yang akan saya dapatkan ketika saya berkuliah di perguruan tinggi swasta? 1, sebenarnya ekonomi keluarga dengan ekonomi menengah itu seperti apa? Mereka adalah yang mempunyai pemasukan yang standar. Artinya mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau primer seperti makanan sehari-hari, pakaian, fasilitas sekolah dan lain sebagainya dengan kisaran pendapatan 5 juta ke atas atau sampai 10 juta. Tapi ya, 2, perusahaan perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan yang berdiri sendiri tanpa ada ikatan dari instansi manapun atau pemerintah itu sendiri. Artinya parameternya apa? 1, ini adalah sebuah tuntutan zaman. Karena ya kalau kita amini persaingan semakin ketat di dunia kerja atau di dunia global. Tapi kamu sebagai keluarga menengah itu mereka punya dana yang tidak cukup untuk menunjang hal itu. Kedua, kita perlu amini bersama kalau PTS itu lebih unggul dibanding PTN. Dalam segi apa, Joy? A, infrastruktur. Mereka itu lebih unggul. Contoh di perguruan tinggi swasta itu masih memiliki bangku kayu, tapi ya di PTS itu sendiri sudah punya fasilitas yang seperti besi dan lain sebagainya, fasilitas TV, elektronik dan lain sebagainya. B, kurikulum yang berbeda. Kurikulum perguruan tinggi negeri itu memiliki satu kurikulum yang sama, artinya kurikulum nasional. Tapi ya kurikulum perguruan tinggi swasta itu memiliki banyak kurikulum seperti kurikulum internasional yang menyesuaikan dengan persaingan global dan lain sebagainya. C, fasilitas pelayanan. D, tenaga kependidikan dan pendidik itu sendiri. Sedangkan PTN apa? Mereka, kami yang ini kalau mereka punya semua, tapi standar dari segala yang saya sebutkan itu berbeda. Faktanya apa? Ada perbandingan dari Universitas Telkom, Universitas Ciputra atau Kala yang punya fasilitas dan metode pelajaran serta akuntabilitas pelayanan yang lebih unggul. Mereka, contoh, dosen mereka itu berasal dari luar negeri misalnya, ataupun dalam negeri tak berakreditasi yang unggul pun, dan mereka itu terbuka artinya mereka menyesuaikan dengan kualitas dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Sedangkan apa? PTN itu terbatas, artinya pemerintah punya batas untuk memberikan dana karena ya mereka itu harus mencakup semua universitas negeri yang ada di seluruh Indonesia. Jadi standar PTN itu sudah jelas berbeda dari segala sisi, Juri. Tapi ya, kenapa ini penting? A, ini adalah hal yang krusial karena menyangkut pendidikan. Artinya ini pada akhirnya untuk meningkatkan sumber daya manusia dari keluargamu itu sendiri dan status ekonomimu sebagai anak. Pun B, PTS itu fokus bagaimana pada akhirnya konsumen mereka itu puas sehingga mereka mau untuk memberikan fasilitas yang maksimal. Karena ya mereka mau untuk memberikan fasilitas yang maksimal karena mereka berusaha untuk bagaimana pada akhirnya narasi yang lahir di masyarakat itu lebih unggul. Narasi yang berada di masyarakat kalau PTS itu lebih unggul daripada PTN dan bagaimana pada akhirnya mereka fokus untuk menaikkan namanya dan akreditasinya. Jadi mereka itu punya beban untuk pemerataan, tapi ketika PTN itu mereka punya beban untuk pemerataan, artinya mereka hanya fokus bagaimana pada akhirnya pendidikan fasilitas itu rata tanpa ada standar yang internasional misalnya. Tapi bagaimana kami itu bisa mengakui sebagai anak ekonomi menengah sudah ada jaminan kalau saya bisa untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga saya. Tapi ya kita itu tidak bisa menolak untuk sebagai seorang anak untuk memilih melanjutkan pendidikannya dan di manapun itu, entah itu PTS atau PTN. Tapi bagaimana pada akhirnya kita melihat di mana potensi terbesar saya untuk mendapatkan pekerjaan dan menaikkan status ekonomi keluarga saya dari ekonomi menengah ke ekonomi mengatas. Karena melihat faktor di sini, satu, orang tua itu sendiri yang dimana pada akhirnya mereka memberikan perhatian kepada anaknya. Kita itu keluarga menengah, kita punya
depan, tapi persaingan itu sudah di luar kendali juri, karena kita sudah berada di era globalisasi. Semua butuh pada akhirnya untuk teknologi dan lain sebagainya. Dua, anak yang ingin melanjutkan pendidikannya kemana, karena ini adalah aktor rentan di mana mereka sebagai penerus keluarga, bagaimana pada akhirnya mereka mau untuk menaikkan ekonomi keluarga mereka. Tapi ya, apa argumentasi substansial di sini? Satu, kalau PTS itu ada jaminan pekerjaan. Contohnya apa? Kalau institut itu sudah ada perguruan tingginya, artinya kamu memiliki peluang besar untuk bekerja di sana, karena mereka sudah bisa untuk menjamin kalau kamu lulus, kamu akan mendapatkan pekerjaan di kala institut itu sendiri. Pun dua, PTN itu menuntut umpan balik atau masa depan pekerjaan yang belum menjamin. Mari lihat beasiswa LPDP yang sangat sulit untuk ditembus, dan pun kalau kamu tembus, artinya kamu harus memberikan feedback atau umpan balik kepada PTN itu sendiri. Kamu harus mengajar di sana, tapi kamu punya hal untuk mau berkreasi di luar, tapi karena tuntutan yang menuntut kamu untuk kembali, jadi kamu harus kembali. Dan ya, kami amini kalau harga kuliah atau SPP-nya itu murah, tapi saya rasa akan ada persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan, dan saya rasa mereka akan sulit untuk dapat kerja di swasta karena perusahaan swasta itu sudah memberikan atau sudah dapat siapa yang lebih paham atau bisa untuk menghandle perusahaan itu sendiri. Dengan itu semua, bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama Timbul. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama tim kontra untuk maju ke podium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati moderator serta timekeeper dan teman lawan berpikir saya yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya saya di sini adalah untuk menyatakan bahwa kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi pada perdebatan hari ini, yaitu yang membahas tentang saya sebagai anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah dengan ini lebih memilih untuk berkuliah di PTS dibanding PTN. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini karena ada beberapa alasan yang melatar belakangi dari ketidaksetujuan kami pada hari ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui dari mendengar kata swasta saja, kita sudah bisa membayangkan bahwa swasta memiliki biaya yang tinggi, walaupun memiliki infrastruktur yang sangat, seperti yang dikatakan Tipro tadi, memiliki infrastruktur yang rata, memiliki kurikulum yang berbeda, serta fokus kepada pemerataan fasilitasnya. Namun yang kita bahas di sini, yang harus kita fokusi di sini atau kita garis bawahi adalah kita berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah, yang dimana untuk pemasukan kita saja masih standar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan itu masih standar. Dan jika kita mengeluarkan biaya lebih untuk berkuliah, untuk bermasuk di perguruan tinggi swasta, hal itu tentunya akan membuat kita mengeluarkan biaya lebih. Keluarga kita akan mengeluarkan biaya lebih, sehingga yang dimana akan terkesan memaksa. Walaupun kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang harus saya sebutkan tadi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, biaya swasta memang mahal karena infrastrukturnya bagus dan segala macam. Namun kita di sini berasal dari ekonomi menengah, sehingga seharusnya kita lebih fokus kepada pengeluaran biaya yang dimana seharusnya kita sebagai keluarga dari ekonomi menengah tidak menuntut terlalu tinggi dengan melihat situasi kondisi keluarga kita yang akan membuat keluarga kita lebih kesusahan. Sehingga yang kenapa kami lebih mendukung agar anak yang berasal dari keluarga menengah tersebut masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, karena jika kita masuk ke dalam perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi ataupun UTBK, maka biaya yang dibayar akan lebih kecil dibandingkan dengan masuk langsung kepada perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, dalam sistem lingkungan swasta, seperti setelah saya sebutkan tadi, bahwa swasta adalah perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang memiliki banyak sekali fasilitas bagus, sehingga di dalam
perguruan tinggi swasta dikelilingi atau dipenuhi orang-orang dengan ekonomi dari menengah ke atas, yang dimana ekonomi ke atas yang dimana akan mempengaruhi kehidupan si siswa ekonomi menengah untuk mau atau tidak mau, harus mengikuti gaya hidup yang ada di sekitarnya, dan jika tidak mengikuti daripada kehidupan atau mengikuti gaya hidup teman-teman sekitarnya, maka ia akan tertinggal. Atau dibahas dari tadi bagaimana toleransi stance dari sisi oposisi itu masih abu-abu. Mereka sadar bahwa ini konteksnya adalah ekonomi keluarga menengah, tapi mereka tidak pernah mengaitkan konteksnya dengan apa yang telah dibawakan oleh pembicara satu saya. Tapi saya akan menjelaskan secara eksplisit kepada juri dalam 5 poin kenapa sebenarnya pemilihan kasus di sisi mereka itu salah. 1. Mereka bilang bahwa swasta mahal, tapi pada akhirnya konteks keluarga ekonomi menengah adalah bagaimana caranya anak dari keluarga ekonomi menengah ini bisa keluar dan mampu untuk menaikkan kualitas dari keluarga mereka. Sadari, banyak orang lulusan PTN itu masih abu-abu pekerjaannya, banyak yang berakhir menjadi pengangguran. Lihat bagaimana pada akhirnya perguruan tinggi swasta itu mempunyai perusahaan swasta sendiri. Dia telah berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan. Jadi saya rasa jaminan untuk kamu bisa kerja dan bisa untuk mendapatkan pekerjaan di dunia kerja itu lebih likely untuk terjadi di sisi perguruan tinggi swasta itu sendiri. Berbeda dengan PTN. Bagaimana pada akhirnya orang-orang di PTN itu hanya melemparkan jasanya ke sana ke sini. Kamu memberikan kepada perusahaan-perusahaan lain, tapi pada akhirnya kamu diterima atau tidak itu masih abu-abu. Lihat pada akhirnya PTS itu bisa menjamin bagaimana orang-orangnya itu akan bisa lebih likely untuk terima di perusahaan itu sendiri. Tapi saya rasa kalau masalah tentang kualitas itu akan menurun, saya akan menjelaskan di argumentasi saya. 2. Mereka bilang bahwa masuk PTN lewat UTBK atau SNBP itu murah. Tapi saya rasa ini tidak eksklusif di sisi mereka, karena pada akhirnya ini lain terjadi di dua sisi. Swasta juga punya kok pada akhirnya jalur untuk prestasi. Jadi saya rasa kalau mereka membuat tentang SNBP dan UTBK itu tidak terlalu se-eksklusif itu. 3. Mereka khawatir gaya hidup, tapi lupa apa sebenarnya interest dari anak keluarga menengah ini. Sadari, sebelum anak keluarga menengah ini diberikan 2 pilihan, dia sudah sadar bahwa pada akhirnya dia harus menaikkan kualitas dari keluarganya itu sendiri. Jadi pada akhirnya kalau mereka setelah berkuliah di perguruan tinggi swasta, mereka hanya memperdulikan tentang masalah nilai mereka. Mereka hanya memperdulikan bagaimana mereka mendapatkan materi dari dosen mereka. Pun pada akhirnya, poin keempat, mereka bilang bahwa di perguruan tinggi swasta itu anak-anak tidak akan serius sekolah, karena pada akhirnya mereka akan menganggap sekolah mereka akan menganggap bahwa ya saya bisa lulus. Tapi itu sebenarnya tidak eksklusif kalau hanya di sisi kami, itu malahan akan lebih parah di sisi dari oposisi itu sendiri. Karena sadari, perguruan tinggi negeri memiliki kualitas dosen atau pendidikan itu yang notabene agak masih kurang. Pada akhirnya infrastrukturnya itu masih kurang. Pada akhirnya telah banyak organisasi-organisasi di PT itu sendiri itu mengalihkan fokus dari mahasiswa itu sendiri. Pada akhirnya apa? Di PTN kalau kamu berkuliah di sana, pada akhirnya kamu akan fokus kamu itu akan terbelah dua. Pada akhirnya kalau kamu berkuliah di PTN dan notabene kamu adalah anak sekolah menengah, kamu hanya akan fokus terhadap fokus kamu akan terbelah dua. Berbeda dengan PTS memperdulikan yang namanya kualitas dari guru itu sendiri, sehingga pada akhirnya kamu akan belajar dengan lebih intens. Kamu akan belajar karena kamu mau menaikkan kualitas keluarga hidup kamu, kualitas keluarga kamu itu sendiri. Tapi yang terakhir, memang kalau P1 mereka membawakan kalau PTN itu banyak difavoritkan oleh anak-anak itu sendiri. Tapi pada akhirnya anak-anak itu belum tahu realitas keadaan di lapangan. Banyak orang-orang lulusan PTN itu masih banyak notabene pengangguran. Banyak lulusan PTN itu hanya menggilir-gilirkan ijazah mereka dari perusahaan ke perusahaan, tapi masih abu-abu apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan. Pun pada akhirnya banyak orang-orang yang telah lulus PTN, tapi ternyata pekerjaan mereka itu berbeda dengan fakultas yang mereka ambil. Pada akhirnya ini sangat abu-abu, bukan? Berbeda dengan PTS. Akan menjelaskan di argumentasi utama saya, Yuri. Sadari, musinya adalah musik aktor dan musik analisis. Karena pada akhirnya aktor rentan di sini adalah anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah. Tapi kita akan membandingkan dua sisi, PTS atau PTN. Tapi saya sebagai tim proposisi akan membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya masalah tentang ekonomi, masalah tentang gaya hidup itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya PTS itu bisa menjamin bagaimana kamu hidup di dunia nyata, bagaimana kamu bisa untuk tertanam di dunia kerja, bagaimana cara kamu bisa menaikkan kualitas hidup kamu. Oke, kenapa PTS itu baik? 1. Perguruan tinggi swasta itu tidak terikat oleh pemerintah, artinya ini fleksibel dan sesuai dengan preferensi karir dari anak-anak itu sendiri. Karena sadari, saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa perusahaan-perusahaan swasta itu perguruan tinggi swasta itu mempunyai perusahaan swasta, pun pada akhirnya dia bisa terserikat dengan perusahaan-perusahaan lain, bahkan perusahaan dari luar, sehingga pada akhirnya ini fleksibel. Kamu bisa mengikuti pertukaran pelajar, kamu bisa mengikuti yang namanya
pertukaran budaya dan lain sebagainya. Tapi dua, infrastruktur dan kualitas perguruan tinggi swasta itu lebih baik. Pembicara satu saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya infrastruktur dan kualitas tenaga pendidikan dari perguruan tinggi swasta itu baik. Buktinya apa? Banyak kasus-kasus dosen dari perguruan tinggi negeri itu lebih banyak beredar kasus-kasus buruknya ke masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya masyarakat tidak akan masyarakat akan mendelegitimasi bentuk dari PTN itu sendiri. Pada akhirnya lihat di status quo, minim yang namanya kasus dari dosen-dosen dari PTS itu sendiri. Pada akhirnya tenaga pendidikan dari PTN ini buruk, bukan? Itu tiga, akuntabilitas dari swasta itu telah terbukti. Buktinya apa? Infrastruktur yang merata, tenaga pendidik yang baik dan benar. Bagaimana pada akhirnya ini bisa menjamin masa depan dari mahasiswanya itu sendiri. Akuntabilitas dari perguruan tinggi swasta ini pada akhirnya telah terbukti, bukan? Berbeda dengan PTN. PTN itu masih sangat abu-abu dan itu belum pernah dijelaskan oleh tim oposisi. Jadi saya rasa kalau mereka tiba-tiba hadir memberikan kita jaminan, saya rasa itu tidak bisa dikredit karena itu hadir di pejabat mereka. Tapi oke, kalau berpendidikan di swasta ada jaminan lulus bisa kerja di perusahaan swasta tersebut dengan gaji tinggi. Karena pada akhirnya insentif atau interest dari anak dari keluarga menengah itu mau untuk meningkatkan kualitas keluarga mereka, karena mereka sadar bahwa mereka adalah keluarga dari keluarga menengah. Tapi saya sadar bahwa pada akhirnya sisi oposisi terlalu khawatir tentang masalah dana. Tapi saya simpel untuk menjawab hal ini. Sadari, bersatu saya dalam mengkontekstualisasikan bagaimana musik ini berjalan. Sadari, orang dengan kondisi menengah itu notabene itu bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup primernya. Artinya dia telah mempunyai biaya untuk pendidikan, kesehatan, biaya hidup dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita tidak apa-apa untuk menaikkan anggaran untuk pendidikan kita, karena pada akhirnya walaupun kita harus berhemat dalam kehidupan sehari-hari kita, pada akhirnya kita bisa lebih untuk menjamin, kita lebih bisa untuk menjamin bahwa di dunia kerja kita bisa ada di masyarakat, kita bisa terlihat oleh masyarakat, dan kita bisa menaikkan kualitas dari keluarga kita itu sendiri. Jadi saya rasa goals pada masa ini itu bisa dimenangkan oleh sisi oposisi. Jadi kalau oposisi itu hadir dengan mau tidak di sisi kami, malahan orang-orang yang lulus PTN itu bisa terbukti dan bisa nyata kerja di dunia nyata. Tapi saya rasa satu mereka gagal untuk menyampaikan hal ini atas berbagai alasan Bang Bambang. Terima kasih kepada pembicara kedua tim pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua tim kontra untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan saya sudah sebagai pembicara kedua. Dengan jenjang internasional serta teman ibu dan tim. Saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, dengan ini tim pro menyatakan bahwa banyak lulusan dari PTS yang dapat masuk ke dalam perusahaan swasta. Namun kita harus ketahui bahwa ada tuntutan tersebut dari keluarga menengah. Kita ketahui bahwa keluarga menengah itu dapat memenuhi kebutuhan dari sandang pangan papan, kebutuhan primer mereka. Namun kita harus ketahui bahwa hanya lulusan PTS yang dapat masuk kepada perusahaan swasta. Bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak lulus? Hal ini tentu yang harus kita ketahui bahwa sekarang adalah perekonomian yang sangat tidak stabil, sehingga keluarga yang berasal dari keluarga menengah ke bawah dapat memiliki risiko yang sangat besar untuk penurunan ekonomi. Bagaimana jika penurunan ekonomi tersebut terjadi di keluarga menengah tersebut? Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan yang begitu besar. Mari kita masuk kepada argumentasi yang pertama. Argumentasi yang pertama adalah pembayaran biaya yang telah disampaikan oleh pembicara satu saya. Tentu saja biaya dari PTS lebih besar daripada PTN, dan ini menjadi komitmen dari calon mahasiswa tersebut. PTN walaupun tidak semua secara langsung, namun beban biaya dapat ditekan. Dengan ini PTN menyatakan bahwa adanya pembiayaan dari PTS yang terlalu berlebihan pada pembiayaan dari keluarga menengah. Hal ini juga dapat disampaikan bahwa tim pro menyatakan bahwa adanya kualitas infrastruktur yang lebih baik pada PTS. Hal ini juga kita harus ketahui bahwa dengan adanya kualitas infrastruktur yang baik, ada juga biaya yang tidak kecil yang harus dibiayai dari calon mahasiswa ketika ingin berkuliah di PTS. PTN lebih unggul. Dapat dibuktikan bahwa tim pro menyatakan bahwa adanya universitas seperti Telkom dan lain sebagainya, bahwa silakan. Givari sudah bilang ke kita semua, kalau kamu berkuliah di swasta, ada jaminan ketika kamu masuk ke dunia kerja, institusi atau perguruan tinggi swasta kamu akan mengarahkan langsung kepada perusahaan itu sendiri dengan terhormat. Ini sudah Givari sudah buktikan kepada Anda.
jadi ada jaminan di pihak kita, berbeda di pihak kamu itu belum tentu ada jaminan akan mereka masuk ke dunia kerja pada. Namun terima kasih. Namun Timbu juga tidak menyatakan bahwa ada jaminan bahwa ekonomi pada keluarga menengah akan terus stabil. Kita tidak bisa menjamin di pertengahan dari pada pusat perkuliahan di PTS akan ada penurunan ekonomi sehingga mahasiswa yang masuk sebagai mahasiswa PTS dapat berhenti di tengah jalan. Apakah ini menjadi risiko yang sangat besar dari tim pro yang menyatakan bahwa PTS hanya terus membahas mengenai lulusan-lulusan PTS yang dapat terjamin pada perusahaan swasta. Namun kita tahu itu hanya lulusan. Bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak lulus, hal ini ada menjadi risiko besar sehingga mereka dapat mendapatkan serangan dua arah ketika mereka tidak lulus yang membuat hal ini sangat tidak efektif. Hal ini juga akan dibahas pada pembahasan ketiga yaitu lingkungan. Bagaimana dengan lingkungan yang telah dijelaskan pada pembicaraan pertama kami dari tim kontra dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di PTS cenderung memiliki perekonomian ke atas dikarenakan dengan biaya yang begitu besar tentu tidak bisa dipungkiri bahwa hanya orang-orang dari ke atas yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga hal ini membuat kecenderungan lingkungan akan cenderung membawa kita melalui gaya hidup. Silakan. Ternyata kamu lupa P1 saya telah mengkontekstualisasikan kenapa bisa musim ini lahir. Kalau kamu mempertanyakan bagaimana gaya hidup bisa mempengaruhi seseorang di dalam PTS itu sendiri, saya rasa insentif dari seorang anak yang dari keluarga menengah itu adalah mau untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi saya rasa kalau mereka hanya memperdulikan gaya untuk masuk di PTS itu tidak akan pernah terjadi karena kamu harus mengkontekstualisasikan di situ. Baik, terima kasih. Hal ini bukan tujuan utama dari PTS, tapi itu adalah hal yang akan terjadi ketika kita berkuliah di PTS. Mari kita masuk kepada keempat yaitu solusi. Solusinya adalah bagaimana kita bersekolah selama 12 tahun adalah menunjukkan komitmen kita kepada keluarga kita bagaimana kita untuk tidak menekan perekonomian mereka. Kita memang ingin melakukan penaikan perekonomian ketika kita telah lulus. Namun bagaimana jika kita tidak lulus dan juga kita malah melakukan penurunan pada perekonomian keluarga kita? Hal itu hal yang sangat riskan bukan? Tentu saja. Dengan jalan teman, marilah kita masuk kepada solusi pertama saya itu perlu adanya kesadaran lebih pada mahasiswa untuk tidak memberatkan perekonomian keluarga. Karena jika adanya pemberatan perekonomian tersebut kita tidak bisa menjamin bahwa adanya penurunan perekonomian yang dapat membuat keluarga tersebut menjadi keluarga ke bawah. Hal ini tentu sangat riskan dan memberikan dampak yang begitu besar kepada keluarga, kehidupan dan juga mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk hasil pembelajaran. Perlu adanya intensitas dan juga ini adalah merupakan sebuah komitmen. Dengan kita lebih memilih untuk masuk PTN, ada komitmen kita selama 12 tahun belajar di sekolah untuk membuktikan bahwa kita telah memberikan belajar kita untuk PTN dan juga adanya ambisi dari calon mahasiswa agar dapat masuk ke dalam PTN tersebut. Dan juga yang ketiga, universitas negeri akan mendahulukan siswa-siswi SMA dari daerah tersebut serta presentasinya akan meningkat. Tentunya kita ketahui bahwa universitas negeri sekarang akan mendahulukan calon mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut sehingga presentasi dari kelolosan dari calon mahasiswa yang akan masuk di universitas tersebut juga akan meningkat. Hal ini juga kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan adanya mayoritas dari calon mahasiswa yang lebih memilih di PTN harus ada intensitas dan juga kesadaran dari setiap mahasiswa bahwa akan ada persaingan. Kita tidak bisa mungkir bahwa akan ada persaingan dimanapun. Hal ini masuk kepada bagian keempat saya itu kerjasama dan kepercayaan PTN terhadap daerah atau dan asal sekolah perlu diimplementasikan dengan baik. Dengan ini juga kita harus sadar bahwa jangan ambil risiko. Tim pro selalu menyatakan bahwa akan ada lulusan, namun dia tidak melihat risiko bagaimana mahasiswa tersebut sebelum lulus. Kita harus berpikir panjang bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sedangkan masalah jangka pendek pun tidak dapat diselesaikan oleh tim pro itu sendiri. Hal ini kami sangat menyatakan bahwa kami tidak setuju bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah lebih memilih untuk berkuliah di PTS daripada PTN. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga tim pro untuk melanjutkan. Mungkin ini agak sedikit sensitif karena membahas tentang universitas, perguruan tinggi, orang tua dan lain sebagainya. Tapi itu tidak merepresentasikan diri saya ini hanya untuk kepentingan kelompok dalam debat ini. Saya Nanda menutup kasus dari pihak gubernur dalam 3, 2, dan 1. Mari kita analisis kenapa seluruh pembingkaian yang hadir di pihak oposisi itu sudah salah dari awal dari pertama. 1. Kalau mereka bilang swasta itu biayanya tinggi dan mahal dan kamu berasal dari keluarga ekonomi menengah itu sendiri artinya kamu berasal dari keluarga ekonomi menengah. Tapi Sofia P1 saya sudah datang kepada kita semua dengan bilang kalau keluarga ekonomi menengah itu tetap bisa untuk menyekolahkan anaknya karena mereka tidak berada di keluarga yang ke bawah, artinya mereka sudah terpenuhi kebutuhan lain sebagainya. Kedua, saya juga sudah bilang kepada kita kalau biaya yang mahal dialihkan kepada sekolah itu nggak apa-apa karena itu untuk
bagaimana pada akhirnya kita bisa keluar dari lingkup ekonomi menengah itu untuk menuju bagaimana pada akhirnya kita mampu untuk menyejahterakan hidup kita. Tapi dua, kalau mereka hadir dengan bilang nggak ada jaminan swasta, saya rasa P1 dan P2 saya sudah bilang kepada kita semua, kalau seperti kamu kuliah di Universitas Kala, kamu akan otomatis langsung diarahkan untuk bekerja di institut, untuk bekerja di Kala itu sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan yang sama. Pada akhirnya semua lulusan yang ada di situ akan bisa diterima langsung di Kala itu sendiri, karena mereka yang memberikan pekerjaan, memberikan bagaimana pengetahuan kamu sendiri untuk langsung lanjut ke Kala itu sendiri. Tapi tiga, kalau mereka mengkhawatirkan tentang penurunan ekonomi dan ini akan berhenti di tengah jalan dalam artian bagaimana pada akhirnya siswa itu nggak bisa lulus. Tapi pahami konteksnya, ketika kamu masuk di perguruan tinggi dan orang tua kamu sudah memberikan usaha mati-matian agar kamu bisa masuk ke swasta, tujuan kamu adalah bersekolah. Bagaimana kamu bisa mencapai cita-cita dan impian kamu? Pada akhirnya ketika kamu berhenti di tengah jalan, kamu sama saja dengan merugikan orang tua kamu itu sendiri Dewan Juri terhormat. Tapi ketahui, interest dari orang yang ekonomi menengah itu, anak dari ekonomi menengah itu sadar kalau mereka punya beban moral untuk keluar dari lingkup keluarga yang begitu saja Dewan Juri. Jadi tidak akan ada resiko yang terlalu mereka khawatirkan di pihak kita. Tapi oke, mari kita masuk ke poin A. Kenapa sebenarnya kita sebagai anak itu lebih memilih swasta? Satu, kondisi di swasta itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negeri sebenarnya. Karena dari segi fasilitasnya, tempat kamu mengemban ilmu dan lain sebagainya itu jauh berbeda. Kita sadar kalau kita anak yang ekonomi menengah, artinya kita punya beban untuk mau keluar dan survive untuk tidak berada dalam lingkup menengah. Kita sebagai anak, walaupun orang tua kita nggak pernah tekan kita, tapi kita tahu kalau mereka berharap kepada kita. Ini alasan kenapa kamu harus memilih swasta untuk melanjutkan pendidikan kamu. Di lingkup swasta, kamu diberi jaminan untuk bisa langsung kerja. Seperti kalau kamu berada di Universitas Telkom dan otomatis ketika kamu mau bekerja, kamu nggak perlu pusing ke sana kemari untuk membawa ijazah kamu melamar pekerjaan. Kamu diarahkan untuk langsung kerja di telekomunikasi misalnya. Silahkan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, Jim Prof selalu menyatakan bagaimana kita membantu perekonomian keluarga kita dengan masuk pada PTS. Sedangkan keluarga kita telah melakukan pembiayaan kepada kita sedari kita SMP sehingga SMA. Itulah komitmen keluarga kita, sehingga perlu adanya moral dari keluarga, anak dari keluarga menengah tersebut untuk tidak membebani kembali pada pendidikan yang lebih tinggi yaitu PTS. Dengan ini kita harus memahami bahwa dari awal kita tidak boleh memberikan tekanan pada keluarga kita. Terima kasih. Juri, saya rasa tugas untuk orang tua itu adalah bagaimana kamu bisa menyekolahkan anak kamu dengan baik, sehingga pada akhirnya itu adalah tujuan atau tanggung jawab orang tua menyekolahkan kamu di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Artinya di pihak mereka, ketika mereka sudah mengkhawatirkan hal ini, artinya mereka mau dong untuk berhenti bekerja pada akhirnya, berhenti sekolah pada akhirnya. Tapi mari lanjut. Langsung kerja di telekomunikasi misalnya, atau perusahaan telkom atau perguruan tinggi, atau perguruan tinggi kamu mengarahkan atau perguruan tinggi kamu mengarahkan kamu untuk kerja dimanapun tanpa effort kamu yang harus pusing mau kerja di mana pada akhirnya. Tapi mari kita lihat situasi saat ini, begitu banyak lulusan yang sudah lulus dari kuliah mereka bingung mau kerja di mana karena sedari awal mereka tidak pernah diberikan. Silahkan. Perlu kita ketahui saudaraku bahwasanya ekonomi menengah itu artinya pas-pasan yang dimana tidak di atas dan tidak di bawah. Lalu bagaimana Anda menyatakan bahwa Anda mampu atas tuntutan dari perguruan tinggi swasta tersebut? Terima kasih. Juri, saya rasa ketika anak memilih, mereka nggak serta-merta dong langsung untuk berkata kepada orang tuanya, saya mau masuk di swasta dan kamu sebagai orang tua harus langsung menyekolahkan saya. Itu tidak Dewan Juri terhormat. Atas berbagai pertimbangan, kenapa sebenarnya anak lebih memilih di swasta itu, saya sudah berikan kepada kita. Kalau kita anak yang ekonomi menengah, artinya kita punya beban moral untuk mau keluar dan survive untuk tidak berada dalam lingkup menengah itu. Kita sebagai anak, itu walaupun orang tua memang nggak pernah menekan kita untuk kamu bisa kaya pada akhirnya. Tapi kita tahu kalau mereka itu berharap kepada kita. Ini alasan kenapa anak itu memiliki interest atau rasa harus memilih swasta sebagai swasta untuk melanjutkan pendidikan mereka. Karena P1 dan P2 saya sudah bilang kalau swasta itu memberikan jaminan kamu pekerjaan seperti Kala, Telkom dan lain sebagainya, itu sudah ada jaminan. Tapi mari bandingkan di pihak mereka dengan Juri. Mari bandingkan di dunia mereka. Ketika mereka lulus, mereka tidak ada jaminan kalau mereka bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Buktinya apa? Banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini Dewan Juri. Tapi kenapa sebenarnya anak menengah itu nggak mau di negeri?
Juri. Satu, kita bisa lihat kalau anak yang memilih atau kuliah di negeri itu masa depannya nggak menjamin 100% dalam artian mereka masih abu-abu. Keadaan dunia sekarang, ketika kamu mau untuk kerja, yang dilihat adalah ijazah di mana kamu berkuliah. Ini adalah bukti nyata Indonesia saat ini, Dewan Juri. Ini yang harus kita selesaikan dengan bagaimana kamu bisa untuk survive hal-hal global pada akhirnya. Tapi dua, swasta itu sudah dari awal sudah punya nama. Kita tahu mereka memang mahal di awal, tapi itu nggak apa-apa karena itu akan menjadi pendidikan kamu pada akhirnya. P1 saya sudah bilang kalau persaingan dunia kerja dan dunia global itu sudah semakin masif dewan-dewan terhormat. Artinya kita punya tuntutan untuk bagaimana pada akhirnya kita bisa untuk membanggakan keluarga kita, bagaimana kita mampu untuk keluar dari lingkup yang padat, lingkup menengah itu sendiri, dalam artian kita punya beban untuk bagaimana kita mau survive dan mampu untuk bergabung di luar, mampu untuk bersaing di dunia di dunia internasional itu pada akhirnya. Tapi Juri, kalau mereka kalau mereka bilang kalau prestasi negeri itu sama dengan swasta. Kita juga ketahui hal itu. Tapi prestasi itu gak selamanya menjamin kamu bisa masuk di dunia kerja. Karena bukan prestasi kamu lagi yang dilihat ketika kamu berada di dunia kerja. Apa yang dilihat adalah bagaimana ijazah kamu itu sendiri pada akhirnya. Tapi ini saya sudah jelaskan kalau akan ada persaingan. P1 saya sudah bilang kalau semisal kamu masuk di PTN, kamu mendapatkan beasiswa seperti LPDP, itu kamu akan dituntut untuk belajar di luar, tapi kamu harus masuk kembali kepada negara kamu sendiri. Kamu dituntut untuk ada feedback bagaimana pada akhirnya negara memberikan kamu beasiswa. Kamu harus kembali ke negara itu sendiri. Kamu harus kembali ke Indonesia untuk mengajarkan orang apa itu yang kamu dapat di luar sana. Artinya beban atau narasi yang ada di pihak mereka itu menekankan pemerintah, itu menekankan kalau kita nggak bisa survive di luar, kita nggak bisa ada di luar, bersaing di luar, karena kita sudah dari awal ditekankan kalau kamu harus bekerja untuk negara pada akhirnya. Dengan semua alasan, bangga untuk mendukung Masih. Terima kasih kepada pembicara ketiga Info. Selanjutnya kami silakan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk maju ke podium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat Lagi Arif dan Bijaksana, moderator Ranjuri Pam, dan tentunya tak lain dan tak bukan tim pemikirku dari tim Pro pada musim perdebatan kita kali ini yang menyatakan bahwa sebagai anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah, Dewan ini lebih memilih untuk berkuliah di PTS dibanding dengan PTN. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya menengah itu artinya pas-pasan, tidak di atas dan tidak di bawah, yang dimana kita di sini melihat bagaimana kemampuan kita untuk meningkatkan daya pikir kita, yang dimana dari tadi tim Pro mengatakan bahwasanya mengatakan kepada tim kontra mengapa Anda lebih memilih untuk berkuliah di PTS sedangkan PTN lebih unggul daripada segi kualitas dan biaya. Di sini kita membahas PTN di mana bahwa PTN lebih unggul dari segi manapun itu. Mengapa demikian? Karena dapat dilihat dari siswa yang memilih perguruan tinggi negeri melalui SNBT, SNDP dan SNBT dengan prestasi menjamin dan mendukung. Dan juga kalau mereka berfokus pada kerja, kenapa tidak masuk di SMK? Sedangkan kita ketahui bahwasanya SMK lebih memiliki banyak pilihan-pilihan untuk silakan. Kita tahu kalau kita adalah keluarga dengan ekonomi menengah, makanya kenapa kita bisa mencari sesuatu yang bisa membutuhkan kita dan menjamin masa depan kita. Di pihak mereka nggak pernah memberikan jaminan ketika kamu berkuliah di PTN, kamu akan otomatis terima kerja Dewan Juri terhormat. Artinya di pihak mereka sudah mengeluarkan dana untuk biaya sekolah, tapi nggak ada jaminan kalau mereka bisa keluar dari lingkup menengah itu sendiri. Baik, terima kasih. Dari sini kita membahas mengenai bahwa keluarga yang berasal dari ekonomi menengah, yang perlu kita ketahui bahwa saja PTS memiliki kualitas pembangunan yang memang bagus, akan tetapi tidak menutupi bahwa pergaulan tinggi juga sekarang memiliki fasilitas yang bisa disandingkan dengan PTS, yang dimana bahwa kita tidak bisa melihat dari segi itu saja, kita juga harus membuka mata bahwa universitas negeri memiliki akreditasi tinggi, yang dimana saat ini universitas negeri menduduki peringkat tertinggi, contohnya dari UI dan UGM, yang dimana contoh nyata seseorang yang masuk ke universitas swasta mengeluh akan pembiayaan yang sangat mahal, mulai
dari UKT, biaya pembangunan yang dimana dengan itu sangat amat disayangkan jika mereka lebih memilih berkuliah di PTS dibanding PTN, karena PTN bagus akan sistem pendidikannya, yang dimana sekali lagi kami tekankan bahwasanya kita harus ketahui bahwa menengah itu artinya pas-pasan, tidak di atas dan tidak di bawah, dan dengan demikian di sini membahas mengenai keluarga dengan ekonomi menengah, yang dimana pada tahun 2024 dengan contoh UI menjuarai lomba debat hukum melawan PTS, yang dimana UI unggul dalam bidang tersebut. Tidak, terima kasih. Lalu masuk ke argumen ketiga kami, yaitu mengenai di mana orang dengan ekonomi menengah memaksakan untuk masuk ke PTS biasanya hanya karena mereka mementingkan gaya hidup hedon mereka. Dengan ini kami tim kontra sangat amat tidak menyetujui mosi sebagai anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah. Dengan dewan ini lebih memilih untuk berkuliah PTS dibanding PTN, dan dengan demikian kami berharap untuk dewan juri terhormat dapat seperahu dengan tim kontra untuk memenangkan mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara balasan atau reply speaker dari tim kontra untuk maju ke podium. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan dan Mas Bekti dari tim Pro. Statement saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim Pro selalu menyatakan bahwa lulusan TPS memiliki peluang yang begitu besar, memiliki kepastian bahwa mereka dapat bekerja di perusahaan swasta tersebut. Namun kita tidak bisa menjamin bahwa PTS tersebut akan dapat diselesaikan dengan kita sebagai keluarga menengah, dikarenakan kembali kami menyatakan bahwa keluarga menengah dapat memiliki resiko pada kondisi ekonomi saat ini. Kita memiliki resiko ada penurunan ekonomi pada diri kita, sehingga ketika kita memaksakan untuk melakukan PTS ada kemungkinan yang begitu beresiko jika kita tidak bisa lulus di PTS. Hal itu selalu mereka menyatakan bahwa tidak ada risiko yang begitu besar karena kita berasal dari keluarga. Justru dikarenakan kita berasal dari keluarga menengah, kita memiliki risiko yang begitu besar untuk turun kepada keluarga ke bawah dikarenakan kondisi ekonomi kita yang tidak stabil. Kami juga menyatakan bahwa itulah komitmen dari calon mahasiswa atau anak dari keluarga ekonomi menengah. Hal ini kami sampaikan sekali lagi bahwa lulusan itu hanya bisa disampaikan komitmen jika mereka lulus, dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh tim Pro dari awal hingga akhir bahwa mereka dapat lulus dengan kondisi perekonomian menengah yang sangat berisiko untuk turun kepada perekonomian ke bawah. Hal ini juga merupakan komitmen dari tim kontra, menyatakan bahwa dengan adanya kita sebagai lulusan PTN, itulah komitmen kembali dari kami, dari anak dari keluarga menengah ke bawah untuk mencari pekerjaan yang layak untuk keluarganya dan dapat menunjang keluarganya. Itulah komitmen yang harus kita sampaikan, dan juga ini masalah moralitas. Kita tahu bahwa orang tua kita tidak menuntut untuk pengeluaran tambahan pada perguruan tinggi, namun kita harus tahu bahwa kita harus tidak menekan perekonomian orang tua kita lagi pada perguruan tinggi. Hal ini tentu akan menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi. Tim Pro menyatakan bahwa kita harus menyelesaikan masalah-masalah jangka panjang. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah jangka pendek yang tidak teratasi? Hal ini tentu tidak bisa sejalan, bahwa bagaimana kita menyelesaikan hal yang panjang namun hal pendek pun tidak kita dapat atasi. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami bangga sebagai tim kontra bahwa kami tidak tunduk pada mosi. Sebagai anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah, dewan ini lebih memilih untuk berkuliah di PTS dibanding PTN. Terima kasih kepada reply speaker dari tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada reply speaker dari tim Pro untuk maju ke podium. Memenangkan kasus dalam 3, 2, 1. Saya lulusan PTN, saya heran. Saya telah 2 tahun lulus, tapi kok saya belum pernah mendapatkan pekerjaan. Pemasukan orang tua saya semakin minim, jadi pada akhirnya saya menjadi beban keluarga. Itu secara simpel bagaimana penggambaran kasus yang ada dalam sisi oposisi. Jadi saya akan menjelaskan kepada juri kenapa pada akhirnya sejak framing, sejak kontekstualisasi yang ada di sisi oposisi itu mereka sudah sangat besar. 1. Tidak ada jaminan secara jangka panjang bahwa di sisi mereka orang-orang itu akan bisa menaikkan kualitas hidup mereka. Saya rasa interest atau mau dari musuh ini adalah bagaimana pada akhirnya anak dari keluarga menengah itu bisa dan mau untuk meningkatkan kualitas keluarga mereka. Saya rasa tim oposisi tidak pernah memberikan jaminan kepada Anda. Pun 2, mereka bilang bahwa mereka itu menjamin dalam jangka pendek. Mereka bilang bahwa pada akhirnya orang-orang itu mempunyai risiko yang lebih sedikit untuk yang namanya dikeluarkan dari PTN itu sendiri. Tapi sadari, saya telah
proposisi telah menghadirkan begini, pada akhirnya pembagian keputusan kalau mereka berkuliah di PTN itu akan terbagi menjadi dua. Pada akhirnya banyak fakultas, banyak BEM-BEM yang ada di banyak BEM-BEM yang atau organisasi-organisasi yang mau mengajak mahasiswa untuk masuk ke organisasinya, dan ini akan membagi fokus pada mahasiswa itu sendiri. Pada akhirnya ini akan mencapai goals atau tidak? Jelas tidak. Tapi tiga, mereka bilang di perguruan tinggi swasta itu main-main. Padahal saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya ini itu akan lain dari dua sisi. Tapi pada akhirnya ini akan lebih marak di sisi mereka. Tapi empat, mereka terlalu main zona nyaman. Katanya mereka tidak mau mengambil risiko. Berarti mereka tidak mau mengambil risiko. Tapi mereka tidak pernah memberikan penjelasan kepada kita, penjaminan kepada kita bagaimana pada akhirnya kalau kita tidak mengambil risiko ini, kita akan tetap bisa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apakah mereka hanya mau stagnan di situ-situ saja? Oh, ingat, orang sukses itu tidak akan ada kalau mereka tidak mengambil risiko itu sendiri. Tapi yang kelima, mereka gagal menjawab beban mosi. Karena pada dasarnya beban mosi ini adalah siapa yang paling bisa untuk meningkatkan kualitas hidup dari keluarga menengah mereka. Tapi mereka bilang bahwa PTN itu menguasai peringkat. Tapi oke, tapi mereka juga tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa kamu ada lulusan UI, kamu tentu otomatis akan diterima di dunia kerja. Mereka tidak pernah memberikan penggambaran begitu dari pembicara 1 hingga pembicara 3. Jadi saya rasa kasus mereka tentang masalah PTN unggulan Indonesia itu runtuh. Tapi yang terakhir, pembicara 3 mereka membawa analogi tentang SMK. P3 mereka bilang seperti ini, ya sudah, kalau memang kamu berfokus kepada karir, kenapa kamu tidak pilih SMK? Tapi sadari, mereka tidak pernah mengkontekstualisasikan bagaimana mesti hadir. Makanya kenapa pembicara 3 mereka bisa melenceng membawa kasus SMK itu sendiri. Karena pada dasarnya topik utama pembahasan ini adalah PTS dan PTN itu sendiri. Jadi saya rasa argumentasi ataupun framing kontekstualisasi yang ada di sisi oposisi itu sudah salah. Tapi apa sebenarnya kelebihan dari sisi proposisi? Satu, kami sudah menjelaskan bagaimana PTS itu baik untuk dilakukan di anak di keluarga menengah. Satu, PTS diterapkan oleh pemerintah. Dua, infrastruktur dan kualitas PTS. Tiga, akuntabilitas dan dari swasta itu telah terbukti. Empat, kalau berpendidikan di swasta ada jaminan saat lulus bisa kerja di perusahaan swasta tersebut ataukah bekerja di perusahaan yang terikat dengan perusahaan swasta itu. Tapi lima, perguruan tinggi swasta itu fleksibel dan tidak kayak PTN yang harus meminta umpan balik. Tapi tiga, kami telah menjawab bagaimana masalah ekonomi yang tiba-tiba berada di tengah. Sadari, masalah beasiswa telah dijelaskan oleh pembicara saya. Jadi kalau kamu betul-betul berniat untuk meningkatkan kualitas keluarga kamu dan kamu mau, tapi ternyata tiba-tiba takdir berkata lain, saya rasa akan ada insentif dari perusahaan swasta itu sendiri untuk memberikan kamu beasiswa itu sendiri. Tapi lima, kami sudah menjamin dalam short term juga, pembicara satu telah mengkontekstualisasikan ini dalam dua aspek, short term dan long term. Tapi kami sudah mengkontekstualisasikan mosi dengan baik. Kami telah memberikan kepada Anda apa jenis mosi ini, goals ini, dan saya juga telah menjelaskan kepada Anda dari P1, P2, P3 telah menjawab goals dari mosi ini, beban mosi ini. Jadi saya rasa dua case perdebatan ini, satu, siapa yang punya data lebih baik, dua, siapa yang bisa melindungi aktor rentan, yaitu anak dari keluarga menengah ini. Tapi sebenarnya apa matriks penilaian juri pada perdebatan ini, yaitu siapa yang bisa menjamin masa depan dan menaikkan kualitas dari keluarga itu sendiri. Jadi saya rasa kami telah menggunakan dua kelas perdebatan ini, dan kami juga bisa menjamin kepada juri bahwa matriks penilaian juri itu bisa lebih condong ke arah tim proposisi. Jadi atas berbagai alasan Bapak menang. Baiklah, karena sesi perdebatan telah selesai, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri dan Dewan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.